Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Nurul Inayah, yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai yang sempat hadir pada subuh hari ini, dan lebih khusus yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan members komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi ini, tentunya setiap orang, setiap manusia mempunyai cita-cita dan angan-angan yang berbeda-beda. Di antara cita-cita dan angan-angan manusia tersebut, tentunya ada yang ingin menjadi pegawai negeri, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, dan masih banyak lagi angan-angan dan cita-cita manusia hidup di muka bumi ini. Namun tentunya ada angan-angan dan cita-cita yang hampir semua manusia menginginkannya. Apa angan-angan dan cita-cita tersebut? Orang miskin tentu ingin menjadi kaya, dan orang kaya pasti berusaha bagaimana bisa menjadi tambah kaya, bertambah hartanya. Inilah cita-cita dan angan-angan tatkala ingin menjadi kaya akan tidak pernah ada ujungnya. Sampai kapan? Yaitu sampai jasadnya tertimbun dengan tanah kuburan. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya anak cucu Adam mempunyai satu lembah emas, di mana lembah itu emas semua isinya, niscaya dia akan berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa mencukupkan menjadi dua lembah emas. Artinya apa? Manusia itu tidak akan pernah berhenti mengejar tentang harta. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah angan-angan dan cita-cita bagi orang yang masih hidup di muka bumi ini. Bagaimana cita-cita dan angan-angan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman tatkala jasadnya sudah diusung ke pekuburan? Tentu beda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Angan-angan dan cita-cita orang yang beriman tatkala jasadnya sudah diusung untuk dibawa ke pemakaman atau ke pekuburan, tentu dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Apa sebabnya dia meminta untuk disegerakan?
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan di hadapannya nikmat-nikmat yang menanti mereka seperti apa yang telah dijanjikan semasa hidupnya di dunia. Maka tentulah beda dengan angan-angan dan cita-cita keinginan orang yang tidak beriman tatkala jasadnya diusung ke pemakaman atau ke pekuburan. Tentu mereka berkata, ya wailaha, aina yahabuna biha, celaka aku, hendak dibawa kemana aku ini. Orang-orang yang tidak beriman akan berkata bahwa celaka aku. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila seorang jenazah telah diletakkan dan diangkat ke pundak-pundak laki-laki itu mengangkat ke pundaknya jenazah tersebut, apabila dia orang yang saleh, apabila dia orang yang beriman, maka tentu dia akan berkata, segerakan aku. Namun jika sebaliknya, kata Rasulullah, jika orang yang tidak saleh, orang yang tidak beriman, maka tentu dia akan berkata, celaka aku, hendak dibawa kemana aku ini. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai manusia diberikan kemampuan untuk mendengarkan jeritan teriakan orang yang meninggal ini, apa kata Rasulullah? Niscaya dia akan pingsan mendengarkan jeritan orang yang tidak beriman tersebut. Itu perbedaan angan-angan cita-cita antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman tatkala jasadnya diusung ke pemakaman atau ke pekuburan. Bagaimana angan-angan dan cita-cita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman tatkala dia menghadapi sakaratul maut? Tentulah beda angan-angan dan cita-cita antara orang yang beriman dengan tidak beriman tatkala napasnya sudah ditenggorokan. Tatkala napas sudah ditenggorokan, maka taubat seorang hamba tidak akan diterima lagi. Maka sebelum napas ditenggorokan, mari kita senantiasa bertobat, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya ditenggorokan. Maka tatkala napas kita belum sampai ditenggorokan, mari senantiasa kita bertobat, melaksanakan segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Karena tatkala napas sudah ditenggorokan, tak seorang pun yang mampu meruqyah, mengobati untuk mengembalikan kembali ruh itu ke dalam jasad kita. Maka apa angan-angan dan cita-cita orang yang beriman? Salah satu di antara angan-angan dan cita-cita orang yang beriman, tatkala dia sakaratul maut, tatkala dia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasan terhadap apa yang telah diperbuat semasa hidupnya di dunia. Satu contoh, seorang yang meninggal dalam peperangan, meninggal syahid, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu permintaannya dia ingin dikembalikan lagi hidup kembali di dunia, sehingga dia bisa berperang kembali, sehingga dia bisa syahid untuk kedua kalinya. Sampai dalam suatu riwayat dijelaskan, tatkala bapak dari Jabir bin Abdullah yang bernama Abdullah bin Haram
meninggal dunia dalam perang Uhud, maka tentulah Jabir merasa sedih atas meninggalnya bapaknya. Maka Jabir pun pada saat itu mendekati jasad ayahnya yang sudah terbaring kaku karena meninggal dalam peperangan, sambil memeluk ayahnya. Jabir radhiyallahu taala anhu menangis sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jabir, engkau menangis atau engkau tidak menangis, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbicara langsung kepada siapapun dari balik tabirnya secara wahyu kecuali kepada ayahmu, tanpa melalui perantara, tanpa melalui penerjemah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Abdullah bin Haram, wahai hambaku, berangan-anganlah engkau, bercita-citalah engkau, jika sekiranya aku memberikan pilihan kepadamu, apa yang engkau cita-citakan, apa yang engkau inginkan. Maka kata Abdullah bin Haram, ya Allah, jika sekiranya aku diberikan pilihan, maka saya akan memilih agar saya bisa dihidupkan kembali ke dunia, sehingga aku bisa ikut berperang membela agamamu kembali, sehingga aku bisa mati syahid untuk kedua kalinya. Itu permintaan orang-orang yang beriman. Namun apa kata Allah kepada Abdullah bin Haram? Wahai hambaku, tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati, dihidupkan kembali. Maka apa kata Abdullah bin Haram? Ya Allah, beritakanlah, sampaikanlah tentang diriku kepada orang-orang yang masih hidup, bagaimana posisiku di hadapanmu. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yursakun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Maka itulah yang melatar belakangi asbabun nusul turunnya surah Ali Imran ayat 169. Yaitu bagaimana percakapan antara Abdullah bin Haram dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang gugur syahid di perang Uhud. Bagaimana angan-angan dan cita-cita orang yang tidak beriman tatkala napasnya sudah ditenggorokan, maka yang pertama angan-angan dan cita-cita orang yang tidak beriman tatkala nafasnya sudah ditenggorokan, tatkala dia sakaratul maut, dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali kenapa waktu hidupnya dulu, waktu sehatnya dulu tidak melaksanakan salat. Maka dia akan berangan-angan, bercita-cita agar dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan salat. Angan-angan dan cita-cita orang yang tidak beriman, yang pertama adalah menyesali kenapa waktu hidupnya dulu tidak melaksanakan salat.
Namun apa penyesalan itu? Tinggallah penyesalan. Penyesalan yang tidak berguna lagi pada hari itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum penyesalan itu tiba, mari kita senantiasa saling mengingatkan untuk senantiasa salat. Sampai kata Rasulullah SAW di akhir hayatnya, as-salatu salah, salat, au ma malakat aimanukum, salat, dan jagalah hamba sahaya di antara kalian. Itu pesan Rasulullah SAW, senantiasa mengingatkan kepada kita umatnya, salat. Sampai di dalam suatu riwayat, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Rasulullah SAW lewat di suatu pemakaman, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang dikuburkan di tempat ini? Siapakah yang dikuburkan di tempat ini? Maka apa kata para sahabat? Fulan wa fulan, fulan ya Rasulullah dan fulan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rak'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. 2 rakaat salat sunnah, 2 rakaat salat yang terkadang kita anggap enteng, lebih dia sukai orang yang ada di alam kubur itu dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Coba bayangkan penyesalan tatkala kita sudah berada di alam barzah. Salat sunnah saja 2 rakaat lebih dicintai daripada dunia beserta isinya. Berapa banyak di antara kita yang terkadang menganggap enteng salat sunnah 2 rakaat. Orang yang meninggal 2 rakaat itu sangat dia butuhkan, lebih dia sukai daripada dunia beserta isinya. Bahkan Umar bin Khattab pun berkata menjelang kematiannya, dia juga menyinggung masalah salat. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak ada bagian di dalam Islam ini bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Tidak ada bagian bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Maka mari kita salat ya. Karena salat itu, kapan kita tidak melaksanakan salat, kita boleh dikatakan orang yang kafir. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi serta Imam Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah SAW? Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah salat. Maka siapa yang tidak salat, maka dia telah kafir. Saudaraku seiman, mari senantiasa kita saling mengingatkan tentang salat ini. Betapa banyak saudara kita apabila diingatkan, kenapa engkau tidak salat? Mungkin aku belum mendapat hidayah dari Allah. Hidayah jangan ditunggu, hidayah setiap saat, setiap waktu datang kepada kita. Tapi kita mesti menjemput hidayah tersebut. Setiap saat kita dengarkan seruan azan dari masjid, hidayah melalui telinga kita. Tapi betapa banyak di antara kita ya yang menganggap enteng salat. Dia anggap enteng salat, menyepelekan salat. Nanti. Jangan pernah engkau berkata nanti. Karena tatkala malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruhmu, nyawamu, malaikat maut tidak pernah menunda, tidak pernah berkata nanti saya cabut ruhmu, nanti saya cabut nyawamu. Mari senantiasa kita laksanakan salat, karena penyesalan yang pertama orang yang meninggal tatkala sakaratul maut menyesali dirinya, kenapa dia waktu hidupnya di dunia. Apabila salat kita baik, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, dan apabila salat kita buruk, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Insya Allah
pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan penyesalan-penyesalan apa lagi, penyesalan yang tidak berguna lagi pada hari itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya murni dan mutlak dari saya, dan saya mohon maaf. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.